perkenalkan nama saya Regita Yolanda, NPM 19331037. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari desain arsitektur 2, yaitu yang judulnya Rumah Hunian Profesi. Kalau untuk saya sendiri, saya mendapat bagian itu YouTuber. Jadi sebelum masuk ke materi, nanti saya akan jelaskan data-datanya, siapa YouTubernya. Nah, lalu di akhir video saya akan menunjukkan gambar maket dan videonya, jadi kalian bisa lihat. Jadi tonton terus sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Check it out. Ini adalah info klien dan data aktivitas serta kebutuhan ruang dari klien yang bernama Alvita Hara. Pada analisis site, lokasi tapak berada pada perumahan Taman Surapati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan ukuran 300 meter persegi. Ketinggian maksimum site daerah perumahan yaitu 700 mdpl dan termasuk wilayah landai atau datar. Tipologinya berbatasan langsung dengan pada bagian utara dengan perumahan Kampung Eldorado, barat berbatasan dengan Jalan Untung Sarpati, timur berbatasan dengan rumah warga, dan selatan langsung berbatasan dengan Jalan Nusantara. Pada analisis matahari, sinar matahari berasal dari timur dan barat. Fasad bangunan menghadap utara, yang artinya hanya kiri dan kanan saja yang terkena sinar. Intensitas matahari pada tapak sangat tinggi pada pagi dan sore hari, karena tidak banyak terdapat vegetasi dan bangunan di sekitar tapak. Untuk meminimalisirnya, akibat radiasi matahari, dapat ditanami macam vegetasi di sekitar tapak. Dapat pula menggunakan sun shading atau emergency berupa AC. Penerapan bentuk atap bukan datar yang memungkinkan memberikan kenyamanan dalam ruang. Pada analisis thermal, yaitu angin bergerak dari arah barat laut ke utara dengan kecepatan 9-46 km per jam. Lalu, iklim berupa iklim tropis, terdapat musim panas dan musim hujan. Pada kali ini, kita dapat menerapkan konsep open space atau serba terbuka, adanya kantung udara atau ventilasi alam. Slab foundation cocok digunakan pada hunian di iklim tropis untuk dinding rumah dan menggunakan beton atau batuan, dan dinding eksterior dapat dilapisi dengan bahan kayu. Pada suhu berkisar 25-34 derajat Celcius merupakan suhu tetap normal di sekitar site. Dengan mengatasi angin yang besar di sekitar site, dapat menggunakan batu bata yang diberikan celah untuk memasukkan angin, agar angin kencang tidak semua menghantam bangunan. Lalu curah hujan berkisar antara 200-400 meter per bulan, tergolong dalam kategori menengah tinggi. Kelembapan berkisar sekitar 55-95 derajat. Pada analisis kebisingan tinggi yaitu terdapat di jalan raya, kebisingan cukup berada di pemukiman, dan kebisingan pun berasal dari tukang-tukang yang sedang bekerja karena sedang tahap pembangunan di beberapa blok. Untuk mengatasi kebisingan, kita dapat menanam vegetasi di sekitar site agar dapat meredam kebisingan. Kemudian dapat memakai material kayu agar dapat mengatasi atau meredam kebisingan. Kemudian menggunakan kaca rain down karena memiliki guratan pada permukaannya yang dapat meredam suara. Pada potensi tapak, pada batas-batas tapak merupakan daerah komersil, terdapat banyak ruko, Alfamart, bengkel, dan dokter gigi di bagian depan perumahan. Pada view ke dalam tapak, fasad ke arah utara menghadap jalan dan rumah yang berada di dalam perumahan. View keluar tapak, jalan raya, Jalan Untung Surapati, dan rumah warga. Pada analisis utilitas, yaitu terdapat drainase exciting di sekitar site pada titik-titik tapak, listrik site dan sekitarnya. Di sekeliling tapak terdapat beberapa tiang listrik dan terdapat lampu jalan di sekitar site dekat tiang listrik. Penyaluran air hujan, pada site belum terdapat penyaluran air hujan, sedangkan di sekitar jalan air hujan diarahkan ke drainase di sekitar tapak. Pada vegetasi, di sekitar site terdapat pohon pucuk merah, pohon mangga, pohon soka, pohon glodok, dan lainnya. Pada konsep, saya menggunakan modern minimalist house, yaitu mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, detail, dan warna. Pada pembuatan zoning, alternatif yang saya pilih adalah alternatif yang ketiga.
Ini adalah gambar dari diagram bubble dari zona yang telah dibuat. Dan ini adalah diagram matriks. Dan ini adalah perhitungan besaran ruang mulai dari kamar, kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang laundry, dan carport. Ini adalah gambaran denah beserta furniture serta vegetasi di sekitarnya. Dan ini adalah tampak samping kanan dan samping kiri. Kemudian ini adalah tampak depan dan tampak belakang. Dan ini adalah potongan BB. Dan ini adalah potongan AA. Ini adalah detail pondasi, sloof, dan kolom. Pondasi yang saya gunakan kali ini adalah pondasi menerus. Pada spesifikasi material, genteng yang saya gunakan adalah genteng tanah liat, dan dinding yang digunakan adalah papan laminasi dengan sambungan alur lidah. Lantai karpet yang digunakan adalah batu alam, sedangkan kanopi yaitu dari bahan spandek. Kemudian, lantai saya menggunakan parket, yaitu sejenis engineering wood flooring, yaitu terdiri dari kayu lapis, plywood, multiplex yang terletak di bawah lapisan tipis hardwood veneer yang berada di bagian paling atas parket. Jenis kayu yang digunakan yaitu kayu oak. Harga lebih murah dibandingkan lantai dari hardwood. It's getting serious on this track, fam. Nah, itu dia hasil dari presentasinya. Semoga videonya jelas, dan jika dari salah satu dari kalian ada yang mendapat tugas sama seperti saya, semoga video ini bisa menjadi wadah inspirasi atau referensi yang bakal kalian gunain untuk membantu tugas kalian. Semoga ini membantu. Terima kasih. Saya Aida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.